secara pribadi ya semoga ini bukan hanya tren di masa pandemik aja ya, tapi kita bisa serius dan komitmen melanjutkan ini terus meskipun nanti kita juga sudah sibuk dengan rutinitas kita sehari-hari, tapi bertanam sayur dan kebun masih tetap kita lanjutkan, itu komitmennya. Nah, yang kedua sebetulnya kita juga ingin mengembangkan ini, jadi bukan hanya kita pribadi tapi juga teman-teman di komunitas lainnya, bahwa ini adalah sesuatu yang sebetulnya menyenangkan dan menguntungkan gitu ya. Jadi memang harapannya ya ini bisa menjadi inisiatif banyak orang untuk juga berkebun organik di rumah. Nama saya Yusiaga Suti Purnami, dipanggil Yusi. Jadi saya bekerja sehari-hari di salah satu LSM lokal. Begitu. Jadi pekerjaan saya sebetulnya mengurusi keuangan dari organisasi saya tersebut. Hari ini kita akan memindahkan bibit tomat mawar. Jadi ini sudah kita semai kira-kira 10-12 hari yang lalu deh. Jadi sudah cukup usia untuk dipindahkan ke kebun, ke lahan yang lebih luas supaya nutrisinya tercukupi. Jadi sekarang kita ke kebun untuk memindahkan ini ya. Di sini ada tomat, ada kembang kol, cuma kembang kolnya belum cukup usia, jadi kita tunggu dulu. Yang sudah siap pindah adalah tomat mawar. Iya, ini tanahnya mesti kita persiapkan dulu sebelum dipindahkan ya. Dia harus dalam keadaan lembab dan dipastikan bahwa pupuknya juga sudah kita berikan sebelumnya. Waktu yang baik untuk memindahkan bibit semayan sebetulnya waktu yang pas itu sore. Jadi kalau pagi gini kan biasanya khawatirnya kalau kita pindahkan dia panas matahari jadi bisa layu, tapi ini mudah-mudahan enggak. Sebetulnya pandemik ini ya yang bikin saya jadi benar-benar serius ngurusin kebun organik. Jadi juga dari awal sebetulnya karena saya dicemplungin ke dalam satu grup yang isinya memang aktivis, teman-teman aktivis yang serius mengerjakan pangan sehat gitu dan juga berkebun sendiri. Jadi disitulah gitu. Jadi kemudian teman-teman mengirimkan benih. Nah itu awal dari kita serius untuk berkebun. Ya
Ya, sekarang kita mau menyemai ini benih sawi keriting dan yang ini selada. Jadi kita semai dalam tray ini, kita pastikan tanahnya, komposisinya antara tanah lalu sekam bakar dan pupuk kandangnya kita olah dulu, kemudian kita tempatkan ke dalam tray ini. Jadi kita coba masukkan satu-satu ya. Biasanya satu ruang dalam tray ini saya tempatkan satu benih. Sekarang kita letakkan benih sawi keriting dulu ya. Bertanam itu kayak saya sebetulnya juga tidak bisa kelihatan ya, ini apakah ini benih yang bagus atau tidak gitu ya. Yang pasti dia memang harus kering, jangan basah dan jangan lembab. Jadi kalau misalnya kita punya benih, kita tempatkan di tempat yang kering dan jangan kena sinar matahari langsung. Benih itu juga nggak bisa kalau kita membenihkan sendiri, baiknya juga harus segera ditanam. Karena biasanya kalau terlalu lama kita diamkan juga benihnya akan rusak. Jadi sebelumnya kita nanam ya hanya bertanam tanaman hias aja gitu kan. Kalau tanaman hias kan dia biarkan tumbuh sendiri gitu. Paling kita aktivitasnya cuma siram aja gitu ya, tambah pupuk sedikit. Kalau misalnya dia mati ya udah kita beli lagi gitu. Nah, tapi sekarang ini kita serius tanaman sayur dan buah. Karena memang kita pengen ya selain mengisi waktu selama kita bekerja di rumah semasa pandemik ini, kita juga ingin merubah gaya hidup sebetulnya. Gaya hidup menjadi lebih sehat. Kita tahu apa yang kita makan gitu loh, sumbernya dari mana gitu, asalnya dari mana. Kita tahu bahwa yang kita makan itu adalah pangan sehat yang bebas dari pestisida. Nah, ini terong ungu bulat. Ini juga baru pertama kali kita tanam di sini, tapi lumayan nih tumbuhnya besar buahnya. Ini udah bisa kita panen karena udah hampir 2 mingguan buahnya ini. Beda, terong biasa kan panjang. Nah, ini bulat opal kayak begini. Nah, ini sangat bagus bentuknya, kayak apel. Nah, ini udah beberapa besar. Nah, ini kita coba satu lagi nih, Pak. Ini juga udah besar. Ini rasanya juga enak katanya. Ini paling banyak kan di Jepang orang nanam ini. Mana yang udah besar lagi? Nah, ini juga lumayan besarnya. Ini cabai udah banyak yang merah. Nah, ini kita panen ini. Ya, ini cabainya luar biasa. Tidak pernah berhenti berbuah. Ini cabai rawit yang pedasnya luar biasa. Sebetulnya saya dan anak-anak dan suami itu kita juga sama-sama ya. Karena memang tapi ya memang perannya anak-anak jauh lebih sedikit gitu. Paling kalau misalnya panen kita kadang suka sama-sama gitu, anak-anak metik panennya gitu. Dan juga kita coba ngajarin ke mereka sebetulnya ini tanaman apa sehingga mereka tahu proses
makanan yang dia makan itu sumbernya dari mana gitu loh, prosesnya, jadi mereka tahu. Nah, suami saya dan saya itu kita sama-sama serius mengerjakan ini. Meskipun perannya juga beda-beda, suami saya bagian mengolah tanah, lalu menanam benih, dia tahu bikin ajir gitu ya, untuk meletakkan tanaman yang tunduk kemudian dinaikkan kembali gitu supaya nggak ke tanah gitu. Nah, saya juga bagian di ngurusin pupuk, sebetulnya pupuk organik cair. Nah, itu kita juga produksi sendiri, dan juga pestisida alami kita juga bikin sendiri. Ini ada pokcoy juga siap untuk dipanen ya, jadi ini kita ambil saja. Biasanya kalau pokcoy saya langsung cabut atau bisa juga digunting kalau keras. Ya, ini pokcoynya kita akan masak. Jadi oke. Siap ini. Dua ini sebetulnya juga udah agak telat panen. Jadi biasanya saya kalau panen pagi hari. Ini udah siang ya, jadi agak layu sedikit. Satu lagi deh. Ini ada tomat juga, siap panen. Oke, dadah. Kita kali ini mau masak terong tumis tahu. Jadi kita potong dulu bawang bombaynya dan bawang merah. Ini bumbu-bumbunya. Jadi ada dua menu. Nanti yang kedua kita akan masak tumis pokcoy. Semua bahan-bahannya sederhana dan sebagian besar memang diambil dari kebun ya semuanya. Sambil nyicil deh, saya coba nyalakan kompornya ya.
Sebetulnya ada dua. Jadi memang yang gampang aja dan yang memang kita konsumsi. Jadi saya nggak menanam tanaman yang kita nggak makan. Kadang kan kita suka pilih-pilih ya, favorit tanaman apa gitu. Nah, kami yang sudah pasti tidak pernah putus itu ya bayam, kangkung, sawi, seledri, daun bawang. Tanaman yang sebetulnya juga relatif lebih mudah gitu loh tumbuh. Sementara kita juga punya tanaman buah lain yang memang kita juga favorit. Jadi kayak misalnya labu madu. Labu madu itu kita nggak pernah berhenti menanam. Karena apa? Karena kita suka makan itu gitu. Entah itu diolah menjadi kolak atau kita makan dikukus begitu saja, itu juga sudah enak gitu. Dan juga pisang, itu ada melon, kita juga selalu ada gitu. Segala macam sebetulnya ada di kebun. Sebetulnya kadang-kadang kami juga beli dari luar gitu, karena memang apa yang kami konsumsi kadang memang kebetulan tidak ada di kebun. Jadi memang seperti misalnya wortel. Wortel itu kami pernah panen sekali, tapi kemudian kami coba nanam lagi gagal gitu, karena memang ya ini kami juga sedang proses belajar sih sebetulnya. Jadi nggak setiap saat setiap kami tanam gitu pasti selalu berhasil gitu. Nah itu kayak wortel seperti itu kami masih beli, dan beberapa sebetulnya yang misalnya kita mau masak tapi ternyata musim panennya belum ada, ya kita beli lah. Tapi yang sehari-hari kalau misalnya kayak sawi, kangkung, bayam itu kita selalu bisa ambil setiap hari di kebun. Kali ini kita akan bikin pestisida. Jadi pestisidanya saya pilih yang cara yang simple dan praktis, jadi menggunakan tembakau. Memang pengalaman petani urban lainnya juga pestisida alami itu bisa macam-macam ya. Ada yang bisa menggunakan bawang putih, lalu cabai gitu. Tapi kami kebetulan lagi ada tembakau juga, dan kita sudah menggunakan pestisida tembakau ini mungkin lebih kurang 6 bulan ya, karena memang kami merasa ini lebih cocok diaplikasikan di kebun kami. Jadi memang tembakau ini dia karena mengandung nikotin, jadi dia bisa mengusir siput. Jadi hama-hama yang lunak, siput dan kutu putih, terutama di tanaman terong dan tomat ini mudah sekali mereka pergi gitu ya, mudah sekali mereka mati gitu. Nah sekarang kita mulai, jadi kita nyalakan dulu kompornya. Oke. Jadi ini kira-kira air secukupnya aja ya, sepanci. Lalu kita masukkan tembakau. Tembakaunya nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa, karena nanti dia lama-lama warnanya akan pekat. Kita bisa gunain alat apa saja. Jadi kita tunggu dia sampai mendidih. Mungkin kira-kira 20 menit, 15 sampai 20 menit mendidih. Setelah mendidih lalu kita matikan dan kita diamkan. Bisa juga ditunggu 1 jam sampai dia dingin, atau sebetulnya lebih bagus lagi kita malamkan. Jadi misalnya sekarang sore kita bikin, kita diamkan dulu, kemudian besok pagi baru kita gunakan. Jadi biasanya dia semakin agak panjang waktu pengendapannya, itu biasanya lebih kuat untuk mengusir hama. Begitu, setelah ini dingin, keesokan harinya terus kita pindahkan ke alat untuk menyemprot ke tanamannya.
karena organik ya, pastinya kita nemuin banyak banget kendala. Jadi misalnya kayak hama itu macam-macam, hama dari kutu putih, lalat buah, bahkan tikus itu juga cukup banyak mengganggu gitu ya. Jadi di situ sih tantangannya gitu. Dan juga kalau kita pakai pestisida alami itu kan beda ya, sepengetahuan saya menggunakan pestisida yang lain yang dia sebetulnya, kalau pestisida yang kimia itu dia juga akan membunuh makhluk-makhluk lain yang sebetulnya bermanfaat di kebun. Sementara kalau pestisida alami kan tidak, dia hanya mengusir hamanya saja gitu, tanpa sebetulnya mematikan yang ada di sekitar kebun kita. Pastinya apalagi kalau kita di tengah kota yang memang padat penduduknya, penuh dengan polusi. Jadi kalau kita bertanam itu kan apa ya, itu seperti proses kita menciptakan oksigen baru yang sebetulnya ini bukan hanya sebetulnya keuntungannya baik buat kita di sini, tapi juga sebetulnya buat banyak orang gitu loh. Dan banyak orang di sekitar kita. Dan juga karena kita menggunakan pestisida alami, jadi kita bisa yakin bahwa sebetulnya semua makhluk hidup yang ada di sekitar kebun itu ya tetap terjaga ekosistemnya. Jadi tidak ada yang mati dan juga tidak ada yang dirugikan gitu. Kalau kita pakai pestisida yang kimia pasti adalah dampak buruknya seperti banyak teman-teman tahu juga. Harapan secara pribadi ya semoga ini bukan hanya tren di masa pandemik aja ya, tapi kita bisa serius dan komitmen melanjutkan ini terus meskipun nanti kita juga sudah sibuk dengan rutinitas kita sehari-hari, tapi bertanam sayur dan kebun masih tetap kita lanjutkan, itu komitmennya. Nah yang kedua sebetulnya kita juga ingin mengembangkan ini, jadi bukan hanya kita pribadi tapi juga teman-teman di komunitas lainnya, misalnya ibu-ibu di tetangga, di RT gitu. Kami juga sudah coba untuk share pengalaman bahwa ini adalah sesuatu yang sebetulnya menyenangkan dan menguntungkan gitu ya. Jadi memang harapannya ya ini bisa menjadi inisiatif banyak orang untuk juga berkebun organik di rumah.